Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinkan Rahmadona dengan NIM 2023-143637 dari kelas 2Ki, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan materi dengan tema menginterpretasikan peristiwa sejarah dalam setiap periode untuk menemukan nilai-nilai persatuan Indonesia dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila bersama dosen pengampu Bapak Dr. Hendra Wijaya MPDI. Yang pertama adalah Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum itu juga ajaran Pancasila sudah dikenal sejak zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Dikutip juga dari buku Pancasila, Diklat Ujian Dinas Tingkat 1, dikeluarkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, unsur ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Atau nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak zaman kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, masuk dalam tata kehidupan pemerintahan dan masyarakat. Ini juga dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen tertulis yang ada seperti Telaga Batu, Kedukan Bukit, Karangberahi, Talang Tuo, dan Kota Kapur. Selanjutnya, sejarah pembuatan Pancasila ini juga berawal dari pemberian janji kemerdekaan di kemudian hari kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1944 dengan membentuk BPUPKI yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang. Namun pada akhirnya, bangsa Indonesia memanfaatkan kekalahan Jepang atas sekutu yang akhirnya Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 merupakan sebuah tonggak sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda tersebut menjadi dasar bagi setiap perkumpulan kebangsaan di Indonesia dan diharapkan bisa menjadi acuan dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Ikrar tersebut menggambarkan semangat kebersamaan, persatuan, dan cinta tanah air yang mendalam. Sumpah Pemuda juga memperlihatkan tekad kuat pada para pemuda Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan dan merdeka dari penjajahan yang dilakukan oleh bangsa lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengkhianatan PKI dan lahirnya kesaktian Pancasila. Latar belakang G30S PKI adalah salah satunya karena muncul ketidakharmonisan antara ideologi komunisme yang diyakini oleh PKI dengan nasionalisme yang dijalankan oleh pemerintahan. PKI juga ingin ideologi Indonesia berubah dari nasionalisme menjadi komunisme. G30S PKI ini adalah singkatan dari Gerakan 30 September, yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI untuk menggulingkan pemerintahan Presiden ke-1 Indonesia, yaitu Soekarno. Maka dari itu, PKI juga ingin menyingkirkan petinggi TNI agar dapat merebut kekuasaan, dan di sisi lain juga PKI khawatir kesehatan Presiden Soekarno menurun dan usianya tidak lama lagi, sehingga terjadi peralihan kekuasaan. Dengan berbagai latar belakang ini akhirnya memunculkan gerakan pemberontakan dari PKI dengan menculik dan membunuh sejumlah petinggi TNI Angkatan Darat pada 30 September 1965. Dan pada 5 Oktober 1965, Presiden Soekarno mengangkat para korban G30S PKI disebut sebagai pahlawan revolusi. Selanjutnya, lahir kesaktian Pancasila. Lahirnya Hari Kesaktian Pancasila pada 1966. Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Soeharto menetapkan pada 1 Oktober sebagai peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Dengan penetapan itu, seluruh pasukan TNI Angkatan Darat wajib menggelar peringatan Hari Kesaktian Pancasila untuk mengenang para korban G30S PKI. Pada tahun 1967, Soeharto yang terpilih menjadi Presiden kedua Indonesia menetapkan Hari Kesaktian Pancasila sebagai hari yang wajib yang diperingati oleh seluruh masyarakat. Kita akan membahas tentang masa prasejarah. Pada masa ini juga manusia Indonesia sudah memiliki konsep ketuhanan secara sederhana berdasarkan tingkat kecerdasan manusia saat itu, yaitu dengan menganggap adanya sebuah kekuatan di luar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia yang disebut animisme. Selain itu juga, manusia prasejarah juga berkeyakinan setiap benda-benda memiliki kekuatan gaib yang dapat memberikan pengaruh kepada kehidupan manusia yang disebut dinamisme. Manusia prasejarah juga sudah memiliki konsep kepemimpinan dengan memiliki seorang kepala suku atau kepala kelompok. Yang kedua ada masa sejarah. Pada masa ini, kecerdasan manusia sudah berkembang, sehingga kehidupannya pun mulai berkembang.
manusia sudah memiliki konsep ketuhanan yang lebih maju, yaitu dengan menganut sebuah agama yang mula-mula berkembang di Indonesia yaitu agama Hindu dan Buddha. Kemudian diikuti berkembangnya agama Islam di Nusantara. Bersama berkembangnya waktu, agama yang masuk di Indonesia pun bertambah dengan masuknya agama Katolik dan Protestan. Konsep pemimpinan ini juga berkembang dari kepemimpinan yang dijabat kepala suku menjadi kepemimpinan yang dijabat seorang raja, prabu, atau sultan yang membawai sebuah kerajaan. Semakin berkembangnya waktu, muncullah kepemimpinan yang dipegang oleh seorang presiden. Selanjutnya kita akan membahas tentang interpretasi peristiwa sejarah. Yang pertama, pada zaman sejarah Indonesia kuno, terdapat dua kerajaan yang bertujuan menyatukan Nusantara, yaitu Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kerajaan Majapahit meninggalkan beberapa karya besar seperti Negara Kertagama pada tahun 1365 yang terdapat di dalamnya istilah Pancasila karangan Pu Prapanca, Kitab Sutasoma yang terdapat di dalamnya ungkapan Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua yang artinya walaupun berbeda, satu jua adanya. Sebab tidak ada agama yang mempunyai tuan yang berbeda. Yang kedua ada pada zaman sejarah Indonesia baru. Agama Islam mulai masuk dan mulai berdiri kerajaan Islam di Indonesia yang mempengaruhi pola kehidupan dan sudut pandang masyarakat. Pada masa itu, mulai timbul keterbukaan atas perbedaan budaya dan agama, sehingga mereka mulai saling toleransi. Kesimpulannya adalah, Pancasila merupakan hasil dari sebuah perjuangan bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Karena jika kita mempelajari sejarah negara Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan dan pasca kemerdekaan, kita akan mengetahui arti sebuah perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Tidak hanya itu, para nasionalis harus merancang dan membuat dasar negara sebagai ideologi negara Indonesia. Bahwasannya ideologi negara Indonesia yang disebut sebagai Pancasila sudah ada sejak zaman prasejarah dan sejarah, meskipun masih dalam bentuk yang sederhana. Semua sila yang terdapat dalam Pancasila juga merupakan perwujudan dari kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai contoh, pada zaman prasejarah sudah mengenal kepercayaan yang itu menyangkut sila Pancasila yang pertama dan sikap tolong-menolong terhadap sesama, termasuk juga dalam perwujudan sila yang ketiga. Dan juga pada zaman sejarah, masyarakat sudah mengenal peraturan yang terdapat dalam kitab suci Tripitaka dalam ajaran agama Buddha. Mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.